Pemirsa, sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia balap motor internasional. Wildcard Moto3 yang selama ini digadang-gadang bakal jadi debut gemilang Veda Ega Pratama di Sepang, tiba-tiba ditunda. Sontak kabar ini langsung bikin netizen Indonesia geger, terutama mereka yang sudah siap nobar sambil bawa spanduk gas keun Veda. Padahal sebelumnya, atmosfernya udah kayak countdown malam tahun baru. Semua tanda-tanda sudah menunjukkan kehadiran Veda di Sepang. Mulai dari spekulasi media Spanyol, kode dari akun resmi Bowie, sampai gerakan netizen yang siap trending in Veda Moto3. Tapi tiba-tiba, wus, kabar penundaan itu datang seperti mantan yang tiba-tiba bilang, "Kita jeda dulu ya, aku butuh waktu." Lah, wildcard balapan atau hubungan asmara sih? Sampai sekarang belum ada penjelasan detail dari pihak Honda Asia atau FIM terkait alasan penundaan ini. Tapi satu yang pasti, semangat fans Veda gak berkurang sedikit pun. Justru makin panas, kayak pasangan yang ditinggal, tapi makin cinta. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan update terbaru soal Veda, wildcard, dan drama di balik paddock Moto3. Pemirsa, siapa sangka? Di saat semua spotlight ditujukan kepada Veda Ega Pratama, justru nama lain yang mencuri perhatian di paddock Sepang, Hakim Deniz. Rider muda asal Malaysia ini terlihat hadir di garasi Asia Talent Team, lengkap dengan perlengkapan latihan dan didampingi kru teknis. Wah, seperti ganti pemain sinetron tapi gak ada pengumuman castingnya. Kehadiran Hakim Deniz ini sontak memunculkan spekulasi liar. Jangan-jangan Deniz yang ditunjuk sebagai wildcard dadakan? Tulis seorang fans di kolom komentar. Bahkan ada yang lucu-lucuan bilang, "Wah, ini sih kayak gebetan kita yang tiba-tiba jadian sama orang lain padahal janji mau nonton konser bareng." Deniz terlihat nyaman dan percaya diri, bahkan ikut latihan resmi di sirkuit. Banyak yang memuji tekniknya, tapi tetap aja, fans Indonesia masih belum bisa move on dari kekecewaan soal Veda. Apalagi, waktu antara pengumuman dan event begitu mepet. Rasanya kayak mau kencan tapi yang datang malah teman-teman si dia. Sampai detik ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Honda Tim Asia. Mereka seperti memilih diam di tengah badai spekulasi. Waduh, ini beneran tim balap atau lagi main silent treatment kayak pasangan ngambek habis baca chat mantan? Banyak netizen yang berspekulasi bahwa alasan penundaan ini berkaitan dengan kesiapan motor Honda NSF 250R. Rumornya, unit motor Veda belum siap tempur, entah karena masalah teknis atau logistik. Tapi anehnya, tidak ada satupun pihak terkait yang mau buka suara. Padahal fans udah kayak detektif online, ngecek semua akun IG, Twitter, bahkan LinkedIn buat cari petunjuk. Ada yang menyebut ini strategi, ada pula yang menuding ini kelalaian. Tapi yang jelas, komunikasi publik yang minim malah bikin fans tambah curiga. Bahkan ada yang bikin meme, motor Veda ngambek kayak pacar yang gak diajak liburan bareng. Duh, netizen Indonesia emang paling jago bikin tragedi jadi komedi. Dari sisi Veda dan Bowie Motorsports, kabarnya semua udah dalam mode siap tempur. Fisik Veda dalam kondisi puncak, komunikasi dengan tim pun lancar. Bahkan konon, motor mereka sudah dites dan siap berangkat. Tapi ya itu tadi, ibarat pengantin udah dandan, pelaminan udah dihias, ternyata akadnya dibatalin sepihak. Salah satu sumber menyebut bahwa urusan lisensi wildcard dari FIM yang jadi penghalang. Alias secara teknis dan performa, Veda sudah sangat layak. Tapi secara administratif, regulasi Moto3 memang gak bisa ditembus semudah kode WhatsApp tengah malam. Fans pun kecewa bukan main. Tapi anehnya, Veda tetap terlihat santai. Bahkan sempat upload story senyum-senyum sambil pegang helm. Netizen langsung baper, kita yang ditinggal wildcard malah galau, dia senyum-senyum kayak abis chatting sama doi. Muncul teori baru dari kalangan fans dan pengamat. Penundaan wildcard ini bukan karena kegagalan, tapi strategi besar. Veda disebut-sebut bakal langsung tampil full season Moto3 tahun depan. Jadi daripada di Casey tester wildcard yang mepet, lebih baik disimpan buat debut yang wah. Wah, ini kayak pacar yang gak diajak jalan pas ulang tahun, ternyata dibawa liburan sebulan kemudian. Sweet tapi ngeselin juga.
Sinyal-sinyal ini makin kuat setelah media Eropa mulai menyebut nama Feda dalam daftar kandidat kontrak penuh. Bahkan, meski tak memberi pernyataan resmi, akun media sosial Bowie Motorsports terlihat aktif menyukai dan membagikan konten yang membahas wildcard Feda. Fans pun langsung menebak, ini bukan sekadar interaksi sosial biasa, tapi kode keras ala pasangan yang gak bisa ngomong langsung. Bowie tuh kayak pacar yang nge-like story kita terus, tapi gak pernah ngajak ngobrol, komentar netizen di salah satu unggahan fans base Feda. Bahkan ada yang bilang, ini bukan tim balap, ini ghoster profesional. Namun, dari sisi tim, tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk dukungan diam-diam. Karena secara regulasi, mereka juga harus menjaga etika komunikasi, apalagi jika keputusan akhir ada di tangan federasi atau manajemen Asia Talent. Tapi tentu saja, buat netizen Indonesia, semua yang misterius pasti dicurigai. Udah kayak chat centang 2 tapi gak dibales, tulis satu akun. Hakim Danish benar-benar memanfaatkan momen ini. Saat Feda ditunda wildcard-nya, Danish justru tampil menawan dalam sesi latihan Asia Talent Team di Sepang. Aksinya mulus, cornering rapi, dan terlihat makin matang di lintasan. Seolah-olah ini cara dia bilang, kalau dia gak datang, aku siap isi tempatnya. Media Malaysia langsung memuji Danish sebagai calon kuat pembalap Asia Tenggara yang akan bersinar di Moto3. Tapi netizen Indonesia gak tinggal diam. Danish bagus, tapi kami nungguin yang satu lagi, tulis komentar di postingan ATC. Kayak mantan, masih berharap yang lama balik, padahal yang baru udah kasih bunga. Komparasi antara Danish dan Feda pun mulai bermunculan. Dari gaya balap, postur tubuh, sampai statistik balap di Junior GP, semua dibahas habis-habisan oleh netizen. Yang paling lucu, ada yang bikin polling, lebih greget mana, Feda cornering atau mantan pasang foto baru sama gebetan? Gerakan fans Indonesia gak main-main. Setelah kabar penundaan merebak, muncullah tagar Feda deserves wildcard di berbagai platform sosial media. Bahkan sampai sempat trending di Twitter X, dulu Twitter asli. Komentar-komentar penuh semangat, kecewa, dan lucu berseliweran bak hujan tagihan di tanggal tua. Banyak yang menganggap Feda jauh lebih layak karena performanya yang stabil dan konsisten di Junior GP. Bahkan beberapa pembalap senior ikut memberikan dukungan moral lewat komentar dan story. Salah satu fans menulis, kalau wildcard ini kayak relationship, Feda itu pacar setia yang selalu ada, bukan yang muncul pas butuh doang. Beberapa konten kreator motorsport juga turut membahas soal ini, menunjukkan bahwa tekanan publik terhadap pihak penyelenggara makin tinggi. Apalagi ini bukan soal nasionalisme semata, tapi juga soal kesempatan anak bangsa di level dunia. Dari laporan beberapa media Eropa, muncul kabar bahwa Feda Ega Pratama tengah dalam pembicaraan serius untuk kontrak full season Moto3 tahun 2025. Artinya, bukan hanya wildcard Sepang yang ditunda, tapi justru dipersiapkan debut permanen bersama salah satu tim besar. Kabar ini tentu bikin fans baper bahagia. Ini kayak gak diajak kencan pas ulang tahun, tapi ternyata dibeliin tiket honeymoon sebulan kemudian, tulis satu akun. Banyak yang bilang, lebih baik Feda tampil penuh di musim depan, daripada hanya satu race tapi buru-buru. Namun, rumor ini belum dikonfirmasi oleh pihak Bowie ataupun Honda Asia. Tapi satu yang jelas, banyak pihak yang menyebut bahwa performa Feda di Junior GP sudah lebih dari cukup sebagai modal tampil di ajang dunia. Bahkan ada yang bilang, anak ini bukan cuma calon, tapi udah pantas jadi juara. Penundaan wildcard Sepang ini mungkin bikin kecewa. Tapi dari sudut pandang jurnalis balap, ini bukan akhir, justru mungkin ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Feda bukan cuma pembalap biasa. Dia aset masa depan Indonesia di kancah internasional. Seperti kisah cinta yang kandas di awal, tapi berakhir di pelaminan. Sabar, ini mungkin skenario Tuhan yang lebih epik. Feda tetap tampil kalem, senyum di balik helm, dan semangat di setiap unggahan. Fans makin banyak, tagar makin panas, dan dukungan datang dari seluruh penjuru Nusantara. Semua ini jadi bukti, meski wildcard-nya ditunda, langkah Feda ke Moto3 tinggal satu tikungan lagi. Maka dari itu, jangan pernah ketinggalan kabar selanjutnya. Klik like, bagikan ke sesama fans balap, dan tentu saja, subscribe sekarang juga.
Karena perjalanan Veda baru dimulai, dan kamu adalah bagian dari sejarahnya.